Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai, Tuhan Yesus selalu memberkati setiap kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kehidupan kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Tuhan yang selalu ada dan menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kemuliaan Tuhan di tengah umatnya. Kita akan melihat di dalam kitab Yehezkiel 40, saya baca ayat 1 sampai ayat 2. Yehezkiel 40 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14, sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan di bawahnya aku. Dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat pasal ini menjelaskan tentang penglihatan yang dialami oleh Nabi Yehezkiel. Kalau kita membaca keseluruhan dari pasal ini. Dan ini terjadi, penglihatan ini terjadi pada tahun 573 sebelum Masehi. 25 tahun setelah pembuangan umat Tuhan di tanah Babel. Jadi setelah 25 tahun kemudian, baru Yehezkiel mendapat penglihatan ini. Nah, kita lihat dalam penglihatan ini, sang nabi ini dibawa kembali ke tanah Israel. Di sebuah gunung yang tinggi, kata firman Tuhan, dan dari situ ia melihat sesuatu yang menyerupai kota. Sesuatu yang menyerupai kota. Dan ternyata itu adalah bait suci yang baru. Jadi bukan kota, tapi hanya seperti kota. Jadi kita bisa melihat seperti apa besarnya. Dan ternyata itu adalah bait suci yang baru. Dan bait suci ini berbeda dengan bait suci yang lama yang sudah dihancurkan oleh tentara Babel. Nah, kita lihat apa tujuan penglihatan mengenai bait suci yang baru. Tujuan dari penglihatan ini untuk memberi semangat baru kepada umat Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan akan kembali ke tengah-tengah umatnya. Kenapa? Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, di dalam pasal 10 dari kitab Yehezkiel. Di sini Yehezkiel menyaksikan, di pasal 10 Yehezkiel menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan itu pergi meninggalkan bait suci karena dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga mereka harus mengalami penghukuman, bait suci dihancurkan oleh tentara Babel, mereka masuk di dalam pembuangan. Jadi kita lihat kemuliaan Tuhan pergi meninggalkan bait suci. Tetapi di pasal ini, kemuliaan Tuhan yang pernah pergi itu akan hadir kembali ke tengah-tengah umat Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan itu menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan terus bertahan sampai selama-lamanya. Hal ini membuktikan betapa pentingnya kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Atau sebagai umat Tuhan,
Kita tidak bisa hidup tanpa kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Gereja Tuhan tidak bisa bertumbuh tanpa ada kemuliaan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Kehidupan kita secara pribadi adalah bait suci. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan berkat Tuhan kalau tidak ada kemuliaan Tuhan diam di dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya katakan betapa pentingnya kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Kemuliaan Tuhan itu harus berdiam di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur lewat karya salib Tuhan Yesus, Allah hadir di tengah umatnya dengan kuasa dan kasih-Nya yang memberkati dan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk terus menikmati kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita? Jawabannya adalah menghargai kekudusan Tuhan. Kita lihat di ayat 5, Yeskel 40 ayat 5a. Saya baca firman Tuhan. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok seluruh keliling bangunan itu. Bangunan ini yang menuju kepada bait suci yang baru. Firman Tuhan katakan ada tembok seluruh keliling bangunan itu. Jadi ada tembok yang mengelilingi bait suci yang baru itu. Dari penglihatan ini, penglihatan Yeskel ini dimulai dari bagian luar kompleks bait suci, yakni tembok yang mengelilingi dan memisahkan bagian dalam dari bagian luar. Apa pelajaran penting dari tembok yang mengelilingi bait suci yang baru? Apa pelajaran penting dari tembok yang mengelilingi, yang memisahkan bagian dalam dari bagian luar? Kita lihat bait suci ini adalah kudus. Sedangkan dunia penuh dengan dosa. Dan tembok-tembok itu berfungsi untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Itu berarti sebagai umat Tuhan, kita harus menjaga kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Orang Kristen harus belajar memisahkan hal yang kudus dari hal yang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkompromi dengan perkara-perkara dosa. Kita kembali di dalam pasal 10 kitab Yeskel. Karena dosa Allah meninggalkan bait suci. Allah pergi meninggalkan. Tidak ada lagi di tengah-tengah umatnya. Kenapa? Karena Allah tidak bisa berkompromi dengan sesuatu yang tidak kudus. Sebagai umat Tuhan, mari kita menjaga kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Karena menjaga kehidupan yang tetap berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan, itu adalah ibadah yang sejati. Atau ibadah yang benar di hadapan Allah. Coba kita lihat Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini yang Tuhan mau. Sebagai umat Tuhan, setiap ibadah kita, setiap penyembahan kita itu akan dikatakan penyembahan yang benar, ibadah yang benar, yang sejati, pelayanan yang benar, yang sejati di hadapan Tuhan. Ketika kita ada di dalam kekudusannya Tuhan. Dan tentu menjaga kekudusan itu dari pikiran, dari perkataan,
dan perbuatan kita. Karena firman Allah katakan kita harus mengucapkan apa yang baik, ya, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bahkan kita bawa sampai kepada perilaku kita, yaitu kita adalah orang-orang yang menghargai kekudusan Tuhan. Dengan demikian, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan, kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang mengurapi dan memberkati sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dan menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami boleh nikmati saat ini. Kami percaya kemuliaan Tuhan itu ada di tengah-tengah kami sebagai umat Tuhan. Kemuliaan Tuhan berdiam di dalam kehidupan kami. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah gereja Tuhan di hari-hari ini. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan mengerjakan banyak hal dalam setiap pelayanan-pelayanan kami, dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat berkat Tuhan yang terus menjadi bagian dalam hidup kami. Kami melihat keselamatan yang terus terjadi dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya, sebab Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa diberkati setiap pekerjaan mereka, diberkati setiap usaha mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati sampai selama-lamanya. Dan firman-Mu akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau telah mengingat keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Engkau akan memberkati kami yang takut akan Engkau. Diberkatilah kami oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.